Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Muhammad Aditya Pratama dari mahasiswa STM Negeri Kota Cirebon dengan nama NIM 322111502 dari Prodi Komputer Sains Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua di praktikum 11.5 atau bisa disebut dengan bab 11, teman-teman. Nah, di bab 11 ini ada materi, teman-teman. Nah, materi ini tentang script sel dasar. Nah, di script sel dasar ini memungkinkan untuk kalian mengambil urutan perintah yang kompleks, menempatkannya ke dalam file, dan kemudian menjalankan file tersebut sebagai programnya. Oke, di sini saya akan menjalankan di materi kedua ini langkah pertama. Nah, di langkah pertama ini untuk membuat script sel sederhana, kalian hanya perlu membuat file teks dan menambahkan perintahnya, teman-teman. Kita akan membuat file terlebih dahulu sebelum kita menuliskan teksnya, yaitu adalah v sample sh. Nah, ini teman-teman. Lalu setelah kita menulis v sampel sh, kita lalu menjalankan ini ya, apa namanya, teksnya, sebuah teksnya itu adalah echo hello Ada pesan dan lebih cepat dibaca. seperti ini, teman-teman. Teman-teman, kita akan lanjut di langkah kedua ini. Di langkah kedua, untuk menjalankan memperjelas bahwa ini adalah script shell bash, ya teman-teman. Kalian ini perlu menyertakan baris khusus di bagian atas file, ya teman-teman, yang disebut dengan shebing, teman-teman, atau shebing. Baris ini dimulai dengan tanda pagar sama tanda seru, ya teman-teman. Oke, kita akan langkah pertama ini kita akan membuat file lagi fi sample. Nah, lalu kita ketik, yaitu adalah tanda ini, apa namanya, i dulu, terlebih dahulu i, langsung pagar, terus tanda seru slash bin b slash bash, seperti ini. Lalu escape. Lalu habis itu kita simpan dulu filenya, itu dengan menggunakan titik 2x, teman-teman. Simpan. Lalu kita mengetik itu adalah base sample s1. Nah, ini muncul tanggalnya, teman-teman, seperti ini munculnya. Lalu di langkah keempat, kalian dapat menghindar keharusan mengetik bash di depan nama file
dengan membuat file dapat dieksekusi, teman-teman. Kita akan menjalankan sebuah perintahnya, teman-teman, yaitu ada ls -l simple sh seperti ini. Lalu kita akan comot a ditambah x sampel sh, teman-teman. Lalu itu adalah titik slash sampel titik sh, teman-teman. Nah, di langkah keempat ini seperti ini, teman-teman, tampilannya, teman-teman. Lalu kita akan lanjut di langkah ke-5, teman-teman. Sebuah fitur umum yang digunakan dalam scripting adalah backsquatting, teman-teman. Dengan teknik ini kalian juga dapat menjalankan perintah shell, teman-teman. Perintah shell di dalam perintah shell ini hasil dari perintah internal akan dikembalikan sebagai argumen, teman-teman. Oke, kita akan manggil ini lagi dengan menggunakan v sampel titik sh. Nah, ini itu adalah enter seperti ini, teman-teman. Lalu kita akan buat ini adalah echo to that is that ditambah terus persen terus add. Enter. Nah, atau escape, teman-teman. Escape is very key. Lalu kita akan simpan lagi, teman-teman, yaitu dengan menggunakan x, teman-teman. Nah, lalu itu kita akan ketik cat sampel, teman-teman. Sampel sh, teman-teman. Nah, cat sampel sh ini seperti ini menampilkan yang tadi kita ketik di awal, teman-teman. Nah, kita masih di langkah kelima, teman-teman. Di langkah kelima ini ada dua perintah, teman-teman. Ini adalah perintah pertama yang kita sudah menjalankan, dan kita akan lanjut di perintah kedua di langkah ke-5, teman-teman, yaitu adalah titik slash sampel sh, teman-teman. Nah, ini seperti ini tampilan dari dua langkah di langkah ke-5 ini, teman-teman. Oke, kita akan lanjut di langkah ke-6 ini, teman-teman. Nah, di langkah ke-6 ini kalian juga telah menggunakan titik sama slash, teman, tanda titik sama slash di depan nama file simple sh, teman-teman.
untuk ini menunjukkan bahwa file ini berada di direktori saat ini. Nah, jalankan yang berikut ini untuk melihat bagaimana shell akan gagal menemukan file jika kalian tidak menggunakan titik sama slash, teman-teman. Oke, kita akan menjalankan sebuah perintahnya, teman-teman. Itu adalah sampel S1. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Sampel SH. Soalnya apa? Tidak menggunakan titik sama tanda seru titik sama slash. Oke, kita akan menjalankan sebuah perintah di langkah ketujuh ini. Ingatlah bahwa variabel pad digunakan untuk mencari perintah yang kalian ketik. Jalankan perintah berikut untuk menemukan atau melihat variabel pad untuk akun Sigmin. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan di perintah di langkah ketujuh. Kita akan menjalankan perintah di langkah ketujuh, yaitu adalah terus angka dolar, tanda dolar, terus step. Nah, ini isi dari perintah langkah ketujuh, teman-teman, seperti ini. Oke, teman-teman, kita akan lanjut di langkah ke-8. Di langkah ke-8 ini, teman-teman, perintah home system bin adalah salah satu direktori dalam variabel $pad. Ini adalah tempat yang bagus untuk meletakkan script shell kalian. Kita akan menjalankan perintahnya di langkah ke-8 atau bisa disebut di langkah terakhir di praktikum 11.5 ini, teman-teman. Itu adalah mengkadir bin, teman-teman. Lalu mv sampel titik sh atau sh terus bin, teman-teman. Lalu itu adalah sampel sh. Nah, teman-teman, cukup sekian dari saya di praktikum 11.5 ini. Kita akan kembali lagi di nanti materi selanjutnya ya. See you and next time. Bye bye, teman-teman.